Dari mana sih sebenarnya masalah manusia itu? Kita harus pahami bahwa pikiran manusia itu bersifat rapuh. Otomatis kesan aku sama orang yang suka tebar benih sana sini itu juga nggak baik gitu kan. Jadi penting loh buat kenal sama diri sendiri. Kenal sama diri sendiri menurut aku itu meringankan sedikit beban hidup kita. Mengenal diri sendiri itu sama halnya dengan memahami manusia dan pikiran-pikirannya. Dari mana sih sebenarnya masalah manusia itu? Dari pikiran kan? Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa pikiran manusia itu bisa melampaui banyak hal, termasuk melampaui diri kita sendiri. Itulah kenapa banyak orang yang sumber penderitaannya itu berasal dari diri sendiri gitu, dari pikirannya sendiri. Yaitu karena pikiran-pikirannya sudah melampaui dirinya sendiri. Contoh, ada orang yang bunuh diri karena depresi. Itu kenapa? Karena pikirannya kan? Karena pikirannya tuh kayak melampaui dirinya sendiri. Terus yang kedua, kita harus pahami bahwa pikiran manusia itu bersifat rapuh. Jadi Reza dalam bukunya yang berjudul tentang manusia dari pikiran, pemahaman sampai dengan perdamaian dunia menyebutkan bahwa ada 3 ciri mendasar pikiran manusia. Yang pertama tidak nyata, sementara, dan rapuh. Maksudnya tidak nyata. Jadi pikiran kita itu sebenarnya cuma tanggapan atas realitas yang ada. Tanggapan gitu loh sifatnya. Jadi nggak nyata, dia nggak benar-benar ada. Kemudian sementara. Sementara itu artinya pikiran kita itu berubah-ubah. Saat ini kita meyakini bahwa A itu benar. Besok kita bisa aja bilang bahwa B yang benar. Sama halnya kayak cuaca, pikiran kita juga berubah. Dan yang ketiga, pikiran manusia itu bersifat rapuh. Dengan adanya fakta bahwa pikiran manusia itu berubah-ubah, hari ini A, besok B, itu udah menunjukkan bahwa pikiran manusia itu bersifat rapuh. Bisa jadi hal yang sekarang kita yakini benar, itu bisa jadi salah. Manusia itu bertindak atas dasar pikirannya. Setiap bentuk konsep adalah hasil dari pikiran kita. Contohnya, aku punya konsep bahwa muslim yang baik itu harus jaga jarak sama yang bukan mahramnya. Jadi, karena aku belum menikah, jadi aku harus menjaga jarak dengan yang bukan suami aku. Gitu. Nah, konsep ini sampai pada penerapannya itu membutuhkan proses berpikir yang cukup panjang. Dan konsep inilah yang menggerakkan aku untuk menjauhi hal-hal seperti pelukan, ciuman, atau having sex sama yang bukan suami aku. Pikiran membuahkan konsep. Dan dari konsep ini muncul tanggapan-tanggapan yang melibatkan emosi dan perasaan terhadap hal-hal di luar diri saya, diri aku gitu. Aku akan merasa bahwa having sex itu nggak pantas gitu jika dilakukan dengan yang bukan mahramnya. Otomatis kesan aku sama orang yang suka tebar benih sana sini itu juga nggak baik gitu kan. Itu contoh tentang bagaimana manusia bertindak atas dasar pikirannya. Sementara pikiran manusia itu bersifat rapuh. Jadi mungkin hari ini aku bilang bahwa aku nggak akan melakukan having sex gitu karena itu kan buruk, karena aku itu bukan aku banget gitu. Tapi bisa jadi besok aku melakukan hal sebaliknya. Hal ini juga lah yang memungkinkan orang lain hari ini bilang A, besoknya bilang B gitu. Ya mungkin kalian pernah gak sih nemu orang yang kayak gitu? Atau mungkin kalian juga ada di posisi itu. Pada dasarnya perubahan itu bersifat niscaya. Dan ya itulah manusia gitu, mereka selalu berubah. Penemuan konsep ilmiah neuroplastisitas sejauh ini juga membuktikan hal yang demikian. Bahwa settingan manusia itu emang ya suka berubah-ubah gitu. Otak manusia aja yang asalnya rusak nih, dari penelitian itu bisa sembuh. Karena apa ya? Karena otak manusia itu mempunyai kemampuan neuroplastisitas gitu. Ia bisa memulihkan dirinya sendiri dengan
tentunya berbagai stimulasi, berbagai latihan kayak gitu. Tapi terlepas dari itu tuh menunjukkan bahwa manusia itu bisa banget berubah. Karena apa? Karena pikirannya itu bersifat rapuh gitu. Dan ini tuh nggak jadi masalah. Ini nggak jadi masalah karena kita nggak hidup dalam pikiran-pikiran kita. Kita cukup sadari bahwa ya inilah kapasitas manusia gitu, dengan pikiran-pikirannya yang bisa salah dan bisa benar. Kita jadi harus terbuka dengan berbagai kemungkinan. Maka dengan ini, mengenal diri sendiri berarti belajar memanusiakan manusia. Karena kita menyadari kapasitas manusia, kita otomatis dong nggak akan mudah berasumsi, tidak asal menghakimi. Bukan berarti ketika ada orang yang ngomongin kita, itu berarti kita seburuk itu. Ya mereka bisa aja emang nggak kenal kita, bisa aja mereka nggak tahu hidup kita tuh udah sehebat apa sih sebenarnya sampai bisa di titik ini kayak gitu. Ya mungkin aja mereka nggak tahu kan. Bukan berarti ketika ada orang yang dilabeli bajingan, itu berarti dia emang beneran bajingan. Bukan berarti ketika ada banyak orang yang menganggap sesuatu hal itu benar, itu berarti emang benar gitu. Bukan berarti itu faktanya. Ya bisa jadi kita nggak tahu apapun. So, gunakan pikiran kita seperlunya, namun jangan pandang ia mentah-mentah sebagai kebenaran. Biarin pikiran kita datang dan pergi. Ketika kita senang, ya kita senang secukupnya. Begitupun ketika kita sedih, sedihlah secukupnya. Jadi kita bebas, kita nggak diperbudak sama bisikan-bisikan di kepala kita. Kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.